Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nandra Nugraha. Pendidikan terakhir saya dari S1 Pendidikan Teknologi Informasi Unesa. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa dahulu. Untuk ketua kelas silakan diikuti berdoa. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Sebelumnya akan saya absensi terlebih dahulu. Muhammad Ridho Ardiansyah, Jihan Adisti, Rizky Sirah, Meisya Gadis, M. Alif Armadani, Hadir Pak. Romandoni Kusuma, Dimarin Mesarot, Najibah, Koirul Alfi, Hadir Mas Eva. Rizky Hakim, Muhammad Alfan Mabitun, Saya Fania, Hadir Pak. Samuel Victorio. hadir Pak. Baik, lengkap ya. Sebelumnya apakah semuanya sudah sarapan? Belum. Sudah. Baik, jadi pada pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah akan membahas tentang konfigurasi jaringan dasar. Benar ya? Baik, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang konfigurasi jaringan dasar. Sebelumnya apakah ada yang sudah mengenal apa itu jaringan dasar? Masih asing ya? Akan saya jelaskan di sini. Pertama yaitu definisi jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat jaringan yang saling terhubung. Fungsinya adalah untuk berbagi sumber daya, berkomunikasi, data antar perangkat, dan lain-lain. Nah, ini adalah konsep tentang jaringan dasar. Di sini terdapat beberapa gambar. Di sini ada gambar komputer, LAN, MAN, dan WAN. Akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu LAN. LAN adalah local area network, yaitu jaringan komputer yang dalam sebuah lingkup kecil atau sebuah lingkup, bisa diperumpamakan ini sekolah. Ini kantor. Kemudian ada MAN dan juga WAN. MAN adalah Metropolitan Area Network, yaitu jaringan yang berbasis lebih luas, yaitu bisa berbasis di sebuah kota ataupun kecamatan. Ini misalnya kita perumpamakan kota Surabaya, juga Sidoarjo. Kemudian ada WAN atau Wide Area Network, yaitu jaringan berbasis global ataupun skala negara. Jadi WAN ini skalanya sudah sangat besar, bisa antar negara, misalnya Indonesia, Malaysia ataupun antar benua. Di sini akan saya jelaskan dari LAN. Di sini bisa diumpamakan yaitu di dalam sebuah sekolah terdapat 3 ruangan. Misal di sini ruang kelas A, atau di sini ruang lab B dan C. Jaringan di dalam sekolah ini semuanya terhubung ke dalam server sekolahan. Kemudian akan diteruskan ke jaringan yang lebih besar, yaitu di jaringan kota, baru ke jaringan WAN. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Belum ya? Baik, bisa saya anggap ini sudah jelas gitu. Ya. Kemudian ada
jaringan komputer. Di sini ada gambar sebuah kabel jaringan. Kabel jaringan ini berfungsi untuk mengkoneksikan antar perangkat jaringan, misalnya dari komputer ke router ataupun router ke switch dan lain-lain. Kemudian di sini ada gambar switch. Switch ini gunanya adalah untuk menghubungkan ataupun memperbanyak port ya. Jadi router itu hanya memiliki mungkin 2 atau 4 port. Jadi gunanya switch itu adalah untuk memperbanyak port tersebut agar bisa disalurkan ke klien lebih banyak. Kemudian ini adalah gambar router yang berfungsi untuk mengkoneksikan jaringan dari jaringan LAN ke jaringan di luar LAN atau jaringan yang lebih besar. Kemudian di sini ada gambar access point. Access point ini digunakan untuk menyalurkan jaringan internet secara wireless kepada klien, bisa mengkoneksikannya ke laptop ataupun ke perangkat jaringan yang lain seperti HP dan lain-lain. Kemudian ada wireless card. Wireless card ini digunakan untuk biasanya dipasang di sebuah komputer di bagian motherboardnya. Kemudian B, perangkat lunak jaringan. Contoh perangkat lunak jaringan yaitu ada Cisco Packet Tracker, kemudian WireShark, PuTTY atau Terater, dan IP Scanner. Kemudian simulasi praktek jaringan menggunakan Cisco Packet Tracker, membuat topologi jaringan, dan simulasi konfigurasi IP menggunakan IP statis dan dinamis, konfigurasi DHCP router antar jaringan. Di sini akan saya coba praktekkan untuk membuat jaringan menggunakan Cisco Packet Tracker. Sebelumnya kalian bisa mendownloadnya di website ini yaitu netcat.com. Kemudian kita coba buka Cisco-nya. Nah, di sini saya akan coba untuk membuat sebuah jaringan lokal yang sederhana. Kita bisa menggunakan di sini dua buah PC, kemudian satu buah router, dan juga satu buah switch. Kita hubungkan menggunakan kabel copper thread rope. Baik, di sini saya sudah membuat sebuah jaringan sederhana di mana ada dua buah PC, satu buah router, dan juga satu buah switch. Kita akan melakukan konfigurasi IP terlebih dahulu. Kita klik di bagian IP configuration, kemudian kita buat IP-nya. Sampai sini apakah ada pertanyaan mungkin tentang mungkin bagaimana cara untuk membuat sebuah jaringan atau mungkin mengkoneksikan antar komputer? Saya Pak, Baik. itu tadi kan di IP configuration-nya ada statik sama DHCP, itu perbedaannya apa Pak? Perbedaannya adalah kalau statik ini kita bisa membuatnya secara manual. Kalau DHCP ini nanti IP-nya akan mengikuti dari router, diberikan router. Ada pertanyaan lain mungkin? Saya Ya. tadi kan kalau kita mau memilihkan tadi di
gambar switch atau routernya itu kan ada banyak ya. Mungkin bisa dijelaskan apa bedanya atau kan itu ada banyak harga sih ke berapa aja. Nah itu mungkin gunanya beda apa sama aja ya? Untuk kegunaannya ini kurang lebih sama ya. Perbedaannya mungkin ada di bagian port, jumlah port atau mungkin di versinya. Kalau untuk kegunaannya kurang lebih semuanya sama. Baik. Oke, akan saya teruskan di sini. Nah, tadi kita sudah membuat icon-nya. Kita akan coba melakukan ping untuk mengecek koneksi apakah antara klien ini sudah terkoneksi dengan baik. Kita akan coba ping ke PC nomor 2. Nah, ini tertulis reply from 192 T108 T13. Ini tandanya berarti koneksinya sudah berjalan dengan baik. Apakah ada yang ditanya lagi? Belum. Oke, yang ini tadi adalah contoh untuk membuat konfigurasi IP secara statik. Kemudian saya akan mencoba mendemonstrasikannya langsung menggunakan access point. Di sini saya sudah membuat sebuah access point. Di sini terdapat 4 port. Yang pertama adalah port power, kemudian port internet, kemudian port LAN 1 dan LAN 2. Di sini fungsi untuk port internet adalah tepat di mana kabel jaringan internet tersebut akan masuk ke dalam access point ini. Kemudian ada port LAN 1 dan LAN 2 digunakan untuk mengkoneksikan ke klien menggunakan sebuah kabel jaringan. Dan di sini ada tombol reset hasil. Di sini kita akan coba melakukan konfigurasi access point secara langsung ya. Baik, di sini sudah muncul ya untuk web access point yang akan kita setting. Pertama kita konekkan terlebih dahulu. Akan muncul tampilan untuk mengkonfigurasi access point. Di sini kita klik skip. Passwordnya untuk default adalah admin. Ini akan keluar tampilan isi setup. Di sini kita menggunakan gateway, mode gateway. Kemudian kita setting DHCP. Lalu kita namai SSID. Misalnya unesa.net. Dan password 112. Kemudian kita klik apply.
sini kita tunggu waktu sekitar 1 menit untuk akses pointnya men-start ulang. Sambil menunggu, apakah mungkin ada pertanyaan lain mengenai setup konfigurasi akses point ini? Belum. Pak mau tanya Pak, Ya, silakan. kalau ini kan udah di reset ya, Ya. nah itu udah bisa internetan apa belum ya Pak? Karena ini hanya konfigurasi awal saja dan di sini tidak tersedia kabel internet, jadi ini belum bisa koneksi internet. Hanya untuk konfigurasi awal saja. Nah, di sini sudah start. Kemudian kita konekkan lagi. Nah, ini sudah keluar tadinya. Kita masukkan saja passwordnya. Ini sudah terkoneksi. Kita coba refresh lagi. Nah, di sini adalah tampilan menu lengkapnya dari akses point tersebut. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Ya, apa? Apa? Itu berarti sebenarnya kondisinya itu langsung dihasilkan. Ya, ini adalah setting awal menggunakan DHCP client. Jadi semua klien yang terhubung dengan WiFi-nya nanti IP-nya akan secara otomatis terisi tanpa melakukan setting. Jadi kan oleh di zaman sekarang itu statis IP statis itu jangan digunakan. Ya, untuk di zaman sekarang IP statik itu hanya digunakan mungkin dalam sebuah komputer. Karena kalau untuk jaringan yang lebih luas, misalnya di sebuah sekolahan, jadi kan terdapat lebih banyak klien, yaitu bisa menggunakan mungkin HP dari siswa. Jadi kalau semuanya di setting secara statik itu akan memakan waktu yang lebih lama, sehingga menggunakan DHCP tersebut. Mungkin ada pertanyaan lain mengenai praktek kita? Belum, Pak. Belum. Saya tanya Pak, Boleh. apakah akses point itu bisa langsung digunakan begitu saja? Apa perlu IP konfigurasi lagi untuk mungkin agar IP-nya tidak bentrok atau gimana dengan filter? Kalau untuk setting access point itu harus disetting secara manual. Karena kalau tidak disetting secara manual, biasanya akan bentrok dengan router ataupun access point yang lain. Mungkin untuk prakteknya cukup sampai sini. Setelah ini silakan berhitung dari 1 sampai 3 untuk membentuk kelompok. Silakan. Dari mana, Pak? Dari sini ya.
1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. 3, 2, 3. Baik, kelompoknya sudah terbentuk sesuai urutan nomor. Jadi setelah ini silahkan kalian untuk melakukan konfigurasinya di Cisco dengan cara menginstal Cisco-nya terlebih dahulu. Kemudian kalian buat sebuah jaringan lokal sederhana seperti tadi. Nanti dipresentasikan apa? Untuk penilaiannya nanti dipresentasikan satu persatu setiap kelompok. Baik, Pak. Untuk tadi kelompoknya sudah terbagi ya sesuai nomor urutnya. Di sini akan saya buatkan sebuah topologi. Nah, di sini sudah saya buatkan topologi. Nanti untuk IP address-nya disesuaikan per kelompok ya. Jadi misalkan kalian kelompok 1, berarti ini IP address-nya adalah 192.168.1 sekian. Kalau kalian kelompok 2, berarti 2, 3 dan seterusnya. Berarti itu per PC 1, PC 2 VLAN-nya sendiri, PC 2, PC 3 VLAN-nya sendiri juga atau Untuk ini tidak perlu pakai VLAN dulu. Yang penting semuanya bisa terkoneksi dan bisa saling terhubung saja. Baik, Pak. Baik, setelah ini kalian coba kerjakan terlebih dahulu ya. kumpul itu saya kelompok, Pak. Iya, boleh untuk Kumpul sama aku berapa? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Aku 10 menit ya. Iya, Pak. Itu cepat-cepat. Cepat. 15 menit, Pak. Boleh. Tambah maksimal 30 menit aja. 15 menit aja presentasinya. Ya, ya. Sabar. Cepetan, Re, cepetan. Gawe. Terus PCM berapa? Nah, terus disambung sampai gak betul itu ada gawe otomatis dia dari PC gitu ya di sini
ganti tuh Pak. Apakah ada kendala mungkin? Dalam Ini kesulitan Pak. Saya kok nggak bisa itu. harus switch kondisi. Kenapa ya? Itu Sabar mana pokoknya. Tiga. Itu nggak di desktop. Itu melek. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak, saya ini minta ya Pak. Ya, silakan. Sekedar Cepat sekali kalau sudah. Coba, coba ini. Pak mau nanya. Iya. Ini sih dong. Untuk default gateway-nya boleh diisi titik satu di belakangnya atau kosongnya juga boleh. Terserah boleh. Terserah. Jadi kalau nggak pakai gateway bisa Pak. Masih kalau untuk tidak pakai gateway masih bisa untuk dengan lokal. Ikuti. Kita sedang. Nanti majunya di spin atau urut Pak? Spin Pak. Ya, nanti di spin saja. Kecil. switchnya ganti tuh Pak. Apakah ada kendala mungkin? Dalam Ini kesulitan Pak. Saya kok nggak bisa itu. harus switch kondisi. Kenapa ya? Itu Sabar mana pokoknya. Tiga. Itu nggak di desktop. Itu melek.
Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak, saya ini kita ya Pak. Ya, silakan. Sekenari. Cepat sekali kalau Pak Sugeng. Coba, coba, iping, coba iping. Iping dulu. Pak mau nanya. Iya. Jadi dong. Untuk default gateway-nya boleh diisi titik satu di belakangnya atau kosongnya juga boleh. Terserah boleh. Terserah. Jadi kalau nggak pakai gateway bisa Pak. Masih kalau untuk tidak pakai gateway masih bisa untuk dengan lokal. Ikuti. Kita sudah. Nanti majunya di spin atau urut Pak? Spin Pak. Ya, nanti di spin saja. Kecil. Tiga kelompok Pak. Oh, tiga ya? Iya. Belum ngeles. Ya, silakan. Izin Pak. Sidang ya. Waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Aduh, cepet, cepet. Dulu sebentar Pak.
Sudah, aku mau Sudah semua kan? Sudah, Pak. Baik, kalau gitu akan kita bikin ya. Itu dia. tiga. Bawa tiga maju ya. Sekali lagi, Pak. Sekali lagi. Sekarang ya. Itu dihapus dulu tiga. Dihapus dulu, Pak. Dihapus dulu Pak. Ayo maju. Ayo. Mas Rido, Mas Rido. Perkenalan dulu apa tidak, Pak? Perkenalan dulu dong. Buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Isi kelompok 3 yaitu saya Mesya Gadis Afandi, saya Hibadi Miyasaroh. Saya Muhammad Hidayat. Saya Samuel Tokotoro. Ya, di sini adalah hasil informasi kami terhadap materi yang sudah Pak Rendra jelaskan tadi. Silakan. Jadi tadi topologinya router 1, switch 1 dan PC ada 4. Setiap PC IP-nya sesuai dengan nomor. Jadi di sini repeating 192, 168, 3, kemudian 1. Begitu juga selanjutnya ke PC 3 ke PC 3. Terus untuk uji cobanya di sini kita pin dari PC 0 ke PC 1. Salah itu Pak. Bisa. Coba lihat routernya, apakah sudah di sini? IP-nya. Itu. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Coba dari PC 0 ping ke router. Oke, bagus. Ditutup, Pak. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan untuk kelompok selanjutnya. Nomor 2. Pak, selesai ya. Pak, nilainya nih. Ini satu nilai sekian. Benernya apa? Pakai biasa. Iya, otomatis. Pak Rendra mau. Pak, jangan ngomong sendiri Pak. Kan kamu minta tolong saya. Baik, silakan dikatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 2. Di sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan topologi jaringan. Kelompok 2 berisi saya sendiri, Romadoni. Saya Jihan. Iya. Kali ini kita akan membahas topologi jaringan itu.
visi, satu switch dan satu router. Setiap visi memiliki IP 92.168.2. Dua itu diambil dari nomor rokok kaki. Terus kita akan coba ping dari visi 1 ke visi 2. Coba dari visi 2 ke visi 4. Coba dari visi 4 ke router. Mungkin cukup sekian dari presentasi tugas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dulu, coba. Coba. Katanya tadi kelompok paling top. Lama. Lama, terus Ini tadi laptopnya nggak bisa pak. Nggak bisa dicolokin. Iya. Kendalanya apa? Ini yang tadi HP-nya. Kalau laptop laptopnya tuh dibuat LCD juga nggak nyala, bisa. Pak. Kenapa pakai itu? Terus dia tahu nggak bisa. Kenapa Alfi? Lupa. Namanya juga manusia. Mungkin bisa coba desain laptopnya kamu lagi. Ya ini pakai HP seterusnya berani. Sudah, ayo maju. Sama, itu diminusin Pak nilainya. Kok bisa begitu? Kalian suka deh. Itu login. Kamu nggak pernah pakai ini? Aku dan kamu pakai Kalau ini dulu. bisa pakai baju dulu. Tuh, lihat. Aku mau beresin aja ketemu. Oh iya, saya sama-sama dulu. Lama ya ternyata. Maaf ya teman-teman. Ayo, hai. Ya, ayo semangat. Saya mau ambil tas dulu. Pak. Ayo maju. Ayo silakan maju kelompoknya.
kali ini Gak percaya apa-apa. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan dari kelompok satu ya, yang beranggotakan saya Farharudi. Fania Responsori. Usia lagi, saya dari Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang nanti dijelaskan sama Mbak Fania tentang topologi jaringan yang sudah kami buat ini. Mbak Fania. Jadi di sini di topologi kami ada satu router pakai PT, kemudian satu switch PT, kemudian ada 4 PC. Saya tutup. Kemudian di setting IP address-nya menggunakan 192.168, terus kemudian satu dari nama kelompok kami, urutan kelompok kami, dan yang belakang itu satu urut sih terserah. Maksudnya yang PC 0 ini satu, PC satunya itu 2. Ya, kita lihat ini. Kamu tidak. Paham. Bisa coba dilakukan tes fit sebentar lain saja. Satu lagi. Bisa Pak? Iya Pak. Coba dibuka untuk pengaturan routernya, IP routernya. Bisa. Ya. Dulu pas ayo. Ini loh, sabar. Coba dari PC 3 ke router. Apakah sudah terkoneksi? PC 3 ini. Ya, sama-sama. Dari router ya? Ke router. Sudah bisa. Oke, bagus. Baik, sekian dari kelompok kami. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira dari semuanya yang sudah maju semua ya. Untuk minggu depan tugas selanjutnya adalah mengkonfigurasikan akses point menggunakan DHCP. Untuk pertemuan pada pagi hari ini saya kira cukup, semuanya sudah pintar dan sudah paham dengan apa yang disampaikan. Jadi saya akan akhiri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.